Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia pada waktu yang mulia, yaitu saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah pada panutan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesehatan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan, yang sangat diinginkan oleh setiap insan, termasuk oleh kita semua. Seseorang dalam keadaan sehat, maka dia memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing. Seseorang yang dalam keadaan sehat, dia bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amaliyah, termasuk amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila datang sakit, maka aktivitas kita seakan terganggu. Apabila kita sakit, malah aktivitas dan amaliyah ibadah kita pun seolah seakan merasa terganggu. Walaupun tidak setiap orang seperti itu. Ada salah satu contoh, si Fulan namanya. Itu dia berkedudukan di sekitar Cibiru. Dalam keadaan sakit, sudah dioperasi berulang-ulang kali. Tapi ternyata dia sholat wajibnya itu tetap dilaksanakan di masjid. Padahal menurut dia, rasa sakit ini seperti bisul yang tiada henti, panas, nyeri. Kalau duduk terasa sakit, berdiri terasa sakit, tapi dia tetap melaksanakan salat wajibnya di masjid. Lalu sahabatnya bertanya, apakah melaksanakan salat di masjid itu tidak mengganggu terhadap kesehatan atau kepada rasa sakitnya? Kata dia, justru dengan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ini rasa sakitnya terasa berkurang dan bahkan merasa nyaman. Ini mungkin hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pada lazimnya bahwa tetap setiap orang yang sedang sakit, dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Diberi makanan-makanan yang bagus sesuai dengan kesenangannya, terasa tidak enak. Diberikan sesuatu yang paling enak, tidak enak. Dibawa ke suatu tempat yang lebih enak, juga dinyatakan tidak enak. Sungguh sangat menderita apabila seseorang sedang mengalami sakit. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menjaga kesehatan diri kita supaya kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Sehat menurut bahasa merupakan kondisi fisik di mana fungsi-fungsi tubuh itu berada dalam keadaan sehat. Mata terasa sehat, nyaman, bisa melihat, bisa menatap, bisa melihat warna-warni. Telinga sehat, bisa mendengar dengan baik. Seluruh tubuh kita sehat, bisa berfungsi dengan baik. Sebaliknya, apabila fungsi-fungsi tubuh ini terganggu atau berkurang fungsinya, maka kita tentu tidak akan merasa nyaman. Mata misalnya sedang sakit, maka ketika kita melihat, ketika kita membaca, itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Lalu apakah yang merasakannya itu mata saja? Ternyata tidak. Seluruh tubuh kita merasakan sakitnya, karena tubuh ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau di kampung itu dulu ada penyakit bisul, ya. Kebetulan saya adalah berasal dari kampung. Tatkala waktu itu bisul, itu luar biasa sakitnya. Terasa seluruh tubuh merasa panas. Jadi suhu badan naik, kemudian gelisah, pusing, dan seterusnya. Itu dari fungsi tubuh yang terganggu karena sakit. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, amanah. Amanah ini merupakan titipan yang harus disampaikan kepada orang lain, atau dalam arti dapat dipercaya, ya. Jadi segala sesuatu itu harus disampaikan, segala sesuatu itu harus diberikan kepada orang yang amanah. Mengapa amanah? Karena dia itu dapat dipercaya. Dia dapat bergerak, dia dapat berjuang, dia dapat beraktivitas itu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan keharusannya. Ya, jadi amanah. Menurut istilah, arti amanah ini merupakan suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Jadi satu kepercayaan yang harus dijaga, tidak boleh diingkari. Hadirin rahimakumullah, kesehatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka harus dijaga, harus dipelihara kesehatan itu, tidak boleh disia-siakan, karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anugerah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan anugerah. Sehat itu merupakan bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pagi ini merasakan nikmat tubuh, suasana dingin terasa menjadi bertambah segarnya tubuh. Pagi-pagi pikiran juga segar, nikmat. Mendengar suara tausiah ini juga terasa nyaman. Penglihatan, pendengaran, seluruh tubuh berfungsi dengan baik. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tadi dihubungkan dengan amanah, maka kesehatan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat yang harus dijaga, tidak boleh dipungkiri. Jadi kesehatannya harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah ini menunjukkan bahwa seyogyanya apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersyukur.
Jadi bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siksa yang pedih. Ini sangat logis sekali hadirin kaum muslimin, di mana kita dalam keadaan sehat maka kita itu akan bersyukur. La azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat itu, akan bertambah sehat. Tubuh kita akan menjadi sehat, rohani kita akan menjadi sehat. Tetapi apabila kesehatan ini tidak dijaga, tidak disyukuri, maka tentu ini akan menjadi sakit, menjadi siksa yang pedih. Nah, oleh karena itu kita tentu dalam hal ini senantiasa harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita pasti pernah mendengar bahwa daripada pengobatan lebih baik pencegahan, atau pencegahan lebih baik dari pengobatan. Nah, Islam itu senantiasa bersifat preventif, menjaga. Maka diaturlah beberapa hal terkait dengan menjaga kesehatan ini. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini harus jaga, dipelihara. Allah telah membentuk tubuh manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, harus dijaga. Kalau misalnya ada makanan dan minuman yang akan merusak terhadap fisik kita, hindari. Ada hasil penelitian di Jepang dalam buku Medlin, itu ada yang disebut dengan istilah alkoholik ya misalnya. Jadi ternyata hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila seseorang telah meminum khamar, maka ternyata efeknya itu bukan semata-mata kepada tubuhnya, tetapi lebih jauh adalah kepada keturunannya. Ini harus hati-hati, terutama para generasi muda saat ini harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang kurang bagus. Jadi menurutnya bahwa apabila seseorang itu telah meminum minuman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau meminum minuman yang diharamkan, maka efeknya itu bukan semata-mata merusak susunan saraf dirinya, tetapi juga akan berefek kepada keturunannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi bukannya kita meninggalkan generasi yang kuat, tapi malah kita meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa? Karena ulah dari perbuatan kita. Itu dari satu sudut, minuman misalnya. Nah, oleh karena itu minuman dan makanan ini harus halalan thayyibah, yang halal dari proses dan wujudnya, atau halal dari proses dan zat makanan dan minumannya. Kemudian thayyiban itu tentu mengandung vitamin, mengandung gizi yang bagus, ya, mengandung gizi yang bagus. Ini merupakan bagian daripada pencegahan dari penyakit terhadap gangguan fisik kita. Kemudian yang kedua, mengatur aktivitas yang relevan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita mampu berjalan misalnya 10 meter ya, atau 100 meter, maka berjalanlah 100 meter. Usia 50 tahun itu memiliki keleluasaan berjalan kaki setiap pagi atau setiap hari itu adalah 30 menit. Kira-kira kalau 30 menit itu 3 kilo ya, satu hari. Maka pada satu saat dia berjalan satu hari misalnya
tidak 3 kilo tetapi 10 kilo. Nah, ini akan memiliki efek yang kurang bagus terhadap tubuh. Kenapa? Karena toleransinya adalah di sekitaran 3 km per hari. Jadi kita tidak boleh memaksakan, tapi harus sesuai dengan kapasitas kita. Nah, tentu hadirin akan berbeda antara yang suka olahraga dengan yang tidak olahraga. Yang tidak terbiasa, yang tidak terlatih, struktur tubuhnya tentu ini bisa lebih kurang lagi. Jadi tidak berarti patokan harus 3 km per hari. Nah, demikian halnya dengan istirahat. Istirahatnya ini harus cukup. Nah, istirahatnya cukup, tidak boleh lebih. Hasil penelitian di Jepang, hadirin, ternyata orang yang terlalu banyak tidur itu rawan terhadap penyakit. Ya, jadi kalau istirahatnya itu adalah dalam bentuk tidur sebagai istirahat yang terbaik, maka itu harus cukup. Kira-kira 4, 5 sampai dengan 6 lah ukuran orang dewasa misalnya. Nah, ini adalah istirahat yang cukup. Tetapi kalau berlebih maka mengundang penyakit, gitu, mengundang penyakit untuk bekerja di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan fisik, harus menjaga hal-hal yang bisa melukai fisik kita. Apa yang bisa melukai fisik kita? Misal ada sesuatu yang mengancam, maka kita harus menghindar. Apabila itu ada air hujan, maka kita bisa berteduh. Ada cuaca yang kurang bagus atau udara yang kurang bagus, maka kita harus berlindung dari terkenanya udara yang tidak bagus. Akhir-akhir ini kan dunia ini dihebohkan dengan urusan polusi udara. Polusi udara karena di beberapa negara oksigen ini kurang katanya begitu. Untung Indonesia ini banyak hutan, jadi produksi oksigennya bagus. Walaupun di kota-kota ini kan banyak kendaraan yang mengeluarkan karbon yang kurang bagus bagi kesehatan tubuh. Maka bagi kita yang terbaik adalah menghindari dari polusi itu agar udara kita yang dihirup ini memiliki nilai yang bagus, tidak merusak. Lalu itu kesehatan fisik. Lalu bagaimana dengan kesehatan mental atau kesehatan ruhaniah? Kesehatan ruhaniah itu yaitu melalui memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asupan nutrisi ruhaniah itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan saum sunnah, melaksanakan sholat sunnah, ini merupakan ikhtiar agar kita mendapatkan asupan ruhani yang baik. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan penelitian terhadap lingkungan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengan amaliyah atau upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya fisiknya sehat, kemudian psikisnya atau ruhaniahnya juga sehat. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Islam mengajarkan bahwa kita ini harus mampu memelihara dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama menyatakan bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu yang termasuk ibadah di dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat fisik bagi badan dan ruhaniah.
Jadi apabila kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka menurut para ulama ini akan memiliki efek positif terhadap kesehatan baik fisik maupun psikis atau ruhaniah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini adalah perintah dari Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Wahsinu, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk golongan orang-orang yang menjatuhkan diri dari kebinasaan. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka ini adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita jaga, ini menurut para pakar kesehatan, ya, bahwa kita ini harus berolahraga yang cukup untuk menjaga fisik, kemudian menjaga keseimbangan aktivitas seperti yang tadi, dan istirahat yang cukup juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Sedangkan urusan rohaninya senantiasa melakukan tugas dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memperbaiki sholat, kemudian zikir dan amalan baik, serta berdoa agar selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut Ibnul Qayyim, upaya yang dilakukan Islam dalam mewujudkan kesehatan itu terdiri pada 3 aspek. Yang pertama adalah memelihara kesehatan. Tadi sudah disampaikan bahwa saum Ramadan pun ini merupakan kewajiban, tetapi dalam rangka menjaga kesehatan, maka dalam keadaan sakit kita bisa berbuka gitu, dalam rangka menjaga kesehatan. Atau dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan jauh menurut ketentuan tertentu dari sudut jarak dan waktu, maka kita bisa berbuka atau bisa tidak berpuasa. Ini dalam rangka betapa pentingnya kesehatan supaya umat Islam ini sehat wa'afiat gitu ya. Sebab dalam keadaan lapar dan haus disertai dengan pengeluaran tenaga dalam suatu pepergian, maka badan kita akan terkuras, akan lelah, lalu akhirnya menjadi sakit. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah yang luar biasa kepada kita semua, bahwa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum Ramadan. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga agar penyakit tidak semakin parah. Jadi tatkala kita sudah kena penyakit, kita tidak boleh berdiam diri, tapi harus berikhtiar bagaimana caranya agar penyakit yang ada dalam tubuh kita ini berkurang dan lalu hilang penyakitnya. Harus ada ikhtiar. Kita dalam kehidupan masyarakat disebut berobat gitu ya. Datanglah ke dokter, datang ke rumah sakit dengan penuh kesabaran, berikhtiar ya, untuk mengurangi sakit, untuk sembuh dari sakit. Walaupun pada hari ini misalnya rumah sakit kita ini penuh ya, hampir setiap hari penuh. Jadi antriannya panjang. Bahkan pada satu saat saya mengalami, karena memakai askes ya pada waktu itu,
itu daftarnya itu sebelum subuh melalui satpam gitu ya. Jadi pagi-pagi, artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang sakit. Mengapa? Karena mungkin salah satunya upaya ikhtiar untuk menjaga kesehatannya ini kurang baik. Nah, jadi menjaga diri agar penyakit tidak semakin parah. Jadi kita harus berikhtiar, berobat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menghilangkan hal-hal yang membuat sakit. Itu tadi. Kalau misalnya pola makan yang tidak baik dirubah menjadi pola makan yang bagus, gitu ya. Ini ada salah seorang dosen yang menyatakan kepada saya, itu Profesor Muhyiddin, dia bilang begini, ada kebiasaan yang kurang bagus dalam pola makan bangsa kita katanya. Apa? Misalnya kalau menyembelih kambing, itu bukan hanya dagingnya yang dimakan, tetapi dalamannya dimakan, kulitnya dimakan, semuanya dimakan. Yang akhirnya itu berefek kurang bagus kepada tubuh, gitu ya, kurang bagus kepada tubuh. Sebab di tempat lain dalaman dari binatang yang disembelih itu adalah dibuang atau diberikan pada binatang, jadi tidak dimakan oleh manusia. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti tadi ini tentu ini harus dihindari. Apalagi apabila usia kita ini sudah 50-an, jadi harus benar-benar dijaga, ya, dijaga. Nah, jadi dari sudut makanan tentu harus dijaga. Kemudian yang kedua, aktivitas yang tidak perlu itu dihindari, seperti tidur larut malam atau begadang. Nah, itu kurang bagus ya bagi tubuh. Jadi harus ada istirahat untuk tubuh kita. Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang di luar jangkauan atau di luar kemampuan kita, maka itu juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kepada kita. Salah satunya adalah anugerah sehat wa afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat dan mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dan kita bisa beramal ya baik, terutama amaliyah Ramadan hari ini. Serta semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.